Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah kelas 1 SD Islam Kurma Salatiga. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Febri. Nah, ketika sudah bertemu dengan Bu Febri, berarti hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita siapkan dulu alat tulisnya ya. Kita masih menggunakan buku pena jilid 1A, dan anak-anak silahkan mempersiapkan alat tulis, pensil, kemudian penghapus, seperti itu. Apabila sudah disiapkan, mari kita berdoa bersama-sama. Duduk yang rapi, kemudian diangkat kedua tangannya, kita berdoa dengan diawali surah Al-Fatihah. Bersama-sama ya dengan Bu Febri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Doa pembukaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa mau belajar. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tersebut tadi, anak-anak diberi kelancaran dalam belajar pada pagi hari ini. Anak solih-solihah, hari ini kita masih belajar di tema 1, diriku, subtema 1. Nah, apabila hari-hari kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2, maka hari ini kita belajar di pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 3 ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai mengenal huruf-huruf dalam kata. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang memisahkan antara huruf vokal dan konsonan. Nah, sebelum itu pasti anak-anak insya Allah sudah hafal semua ya, dan sudah tahu berapa jumlah huruf abjad yang ada. Huruf abjad ada 26 dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu semua ada 26. Nah, dalam huruf abjad alfabet terbagi menjadi 2. Ada huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Coba kita perhatikan dulu contoh di bawah ini. Ada kata udin. Nah, kata udin terdiri dari huruf apa aja? Ada huruf U, kemudian huruf D, kemudian huruf I, dan huruf N. Nah, ternyata kata udin terdapat huruf U, kemudian D, I, dan N. Ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian contoh berikutnya. Kata lani. Nah, dalam kata lani ini ada huruf apa saja, Bu? Dalam kata lani terdapat huruf L, A, N, dan I. Bu Febri ulangi. Dalam kata lani terdapat huruf L, A, N, I. Nah, tadi sudah ada contoh udin dan lani. Kita sudah menguraikan huruf-huruf yang terdapat pada kata-kata tersebut.
Nah, tadi Bu Febri sudah menyinggung ya bahwa huruf alfabet itu terbagi menjadi dua, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, sekarang kita belajar nih dari kata-kata tersebut. Ternyata huruf A, I, dan U adalah huruf vokal. A, I, dan U dalam kata di atas ini termasuk huruf vokal. Mana saja, Bu, huruf A, I, U? Huruf A terdapat pada kata lani, nah A. Kemudian I terdapat pada kata udin dan lani. I pada udin dan I pada lani. Dan huruf U terdapat pada kata udin, U. Nah, 3 huruf ini, A, I, U, adalah huruf vokal. Seperti itu ya. Kemudian, huruf D, L, dan N adalah huruf konsonan. Nah, Bu, mana Bu huruf D, L, dan N? Huruf D, L, N. D pada kata udin, L pada kata lani, dan N pada kata udin dan lani. D, L, N adalah termasuk huruf konsonan. Nah, sekarang pasti anak-anak bertanya-tanya ya, Bu, huruf vokal dan konsonan itu apa sih? Nah, sekarang perhatikan uraian berikut. Ayo perhatikan urutan abjad berikut. Oke, kita lihat bersama-sama. Di sini ada urutan abjad. Yuk, sebelum Bu Febri jelaskan tentang huruf vokal dan konsonan, kita baca bersama-sama. Apa saja huruf abjadnya? Secara urut ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, sudah membaca semua ya? Nah, sekarang Bu Febri jelaskan apa itu huruf vokal dan huruf abjad. Yang pertama, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf-huruf dari abjad yang terdiri dari A, I, U, E, dan O. Huruf vokal itu ada 5. Bu Febri ulangi. Ada A, I, U, E, dan O. Ya. A, I, U, E, dan O. Nah, huruf vokal ini adalah huruf-huruf tertentu yang bisa membuat sebuah kata itu menjadi lebih mudah dibaca. Nah, kemudian sekarang huruf konsonan. Nah, huruf konsonan berarti huruf selain huruf vokal. Apa saja Bu hurufnya? Ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, itu tadi huruf konsonan. Ada banyak ya kalau huruf konsonan. Nah, supaya lebih hafal, supaya lebih mudah menghafalnya, anak-anak kuncinya harus hafal dulu huruf konsonan. Ya, huruf konsonan tadi ada huruf konsonan bukan, huruf vokal, maaf maksud Bu Febri, huruf vokal. Nah, huruf vokal tadi ada berapa? Huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. Nah, itu dulu, itu dihafalkan dulu. Nah, setelah hafal huruf vokal, maka nanti ketika anak-anak diminta untuk mencari huruf konsonan akan lebih mudah. Oh, huruf konsonan itu selain huruf vokal, berarti tinggal ku cari saja selain huruf A, I, U, E, dan O. Nah, seperti itu ya. Sudah paham? Alhamdulillah, insya Allah sudah paham. Nah, sekarang kita masuk
ke materi yang kedua, yaitu membilang secara urut bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, tadi ketika kita menghitung berapa jumlah huruf yang ada pada kata Udin dan Lani, kita juga sekalian mempraktikkan menghitung jumlah huruf ya. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang membilang secara urut. Dari bilangan 1 sampai 10. Apa sih Bu fungsinya kita belajar tentang membilang secara urut? Nah, ini sangat berfungsi sekali untuk anak-anak ketika anak-anak ingin menghitung sesuatu. Ketika anak-anak menghitung sesuatu, harus dihitung dengan urut, ya. Tidak boleh anak-anak menghitung kok angkanya lompat-lompat. Nah, itu nanti bisa salah dalam menghitung jumlah. Nah, maka dari itu, Bu Febri sampaikan materi tentang membilang secara urut bilangan 1 sampai dengan 10. Insya Allah anak-anak pasti sudah bisa membilang secara urut bilangan 1 sampai dengan 10. Coba ya kita hitung, kita membilang bersama-sama. 1, dari gambar berikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ada pertanyaan nih yang terakhir. Berapakah jumlah bunga di bawah ini? Nah, tadi kita kan sudah menghitung angka 1 sampai 9 secara urut ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan angka yang terakhir nih. Nah, supaya kita bisa menghitung secara urut. Kita hitung ya bersama-sama ya, berapa sih jumlah vasnya, jumlah bunganya ini. Kita membilang secara urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setelah 9, 10. Nah, berarti jumlah bunga di bawah ini ada 10. Tepat sekali. Seperti itu ya. Jadi, ketika menghitung jumlah sesuatu, menghitung jumlah benda sesuatu itu, suatu benda, maka harus kita hitung dengan urut. Tidak boleh, misal nih kayak tadi, misal kayak seperti ini. 1, terus 2, terus langsung lompat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah, kok sisa 1? Nah, berarti itu tadi tidak urut. Tidak urutnya apa? Bilangan 3 belum disebutkan. Langsung lompat ke angka 4. Nah, itu ya. Maka dari itu, ketika kita menghitung suatu benda, harus dihitung, harus membilang dengan urut supaya jumlah yang kita hitung itu benar seperti yang sudah kita lakukan ini tadi. Nah, supaya lebih lancar, coba yuk kita perhatikan contoh di bawah ini. Cobalah menghitung banyak benda yang ada di bawah ini. Nah, apa nih yang pertama? Oh, yang pertama ada gambar ikan. Nah, sekarang yuk coba kita hitung bersama-sama dengan Bu Febri ya. Dari ikan-ikan ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Diingat, harus urut ya membilangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah betul? Yes, betul sekali. Ada 5 ikan. Yuk, kita coba lagi di contoh yang kedua. Oh, ini gambar stroberi. Yuk, kita coba hitung bersama-sama stroberinya. Ya, mana ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah betul, Bu, jawabannya 8?
Yes, betul sekali. Nah, sudah bisa ya menghitung banyak benda secara urut. Kuncinya adalah ketika menghitung suatu benda, harus membilang dengan urut. Nah, itu tadi ya. Sudah bisa menghitung dan membilang bilangan 1 sampai dengan 10, maka kita masuk ke materi yang ketiga. Apa Bu materi yang ketiga? Materi yang ketiga adalah mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Untuk pembelajaran yang pertama, waktu yang pertama dulu itu kita sudah belajar tentang mengucapkan salam saat keluar rumah ya, atau ketika berpamitan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Jadi, misal anak-anak sehabis pulang sekolah, atau sehabis bermain, atau habis dari masjid, sholat. Nah, ketika mau masuk rumah, hendaknya mengucap salam terlebih dahulu. Jadi, tidak langsung masuk begitu saja. Nanti, kalau langsung masuk, orang rumah bingung ya, nggak tahu apakah tadi anakku sudah pulang atau belum, kok tidak ada suaranya ketika masuk. Nah, seperti itu. Jadi, dibiasakan ketika pulang dari manapun dan mau masuk ke rumah, itu salam dulu, mengucapkan salam masuk ke rumah. Seperti contoh di bawah ini. Terlihat seorang anak perempuan tampaknya pulang dari sekolah. Nah, dia masuk ke rumah mengucapkan salam. Selamat siang, Bu. Dayu pulang. Nah, itu salah satu contoh mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Sapaannya menggunakan selamat siang, Bu. Nah, selamat siang, Bu, itu adalah salam. Merupakan contoh salam saat masuk ke rumah. Kemudian diberi tambahan, Dayu pulang. Oh, ada keterangannya. Dayu pulang. Dari mana? Dari sekolah. Kemudian nanti orang rumah akan menjawab. Kalau di sini ibunya akan menjawab, wah, anak ibu sudah pulang. Nah, ketika kita masuk rumah, kemudian kita mengucapkan salam dengan baik, dengan sopan, tidak dengan teriak-teriak, pasti orang rumah juga akan merasa senang menyambut kedatangan kita pulang dari luar rumah, gitu ya. Nah, karena selain menggunakan selamat siang, anak-anak juga bisa menggunakan salam yang lain. Contohnya, memberikan salam Assalamualaikum, atau misal pulangnya kok sore, Selamat sore. Nah, boleh. Nah, karena kita orang muslim, biasakan kita ketika masuk rumah dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, seperti itu. Kemudian diberi tambahan, misal pulang dari masjid, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum ya, aku pulang dari masjid. Nah, contoh seperti itu. Tadi ya, yang jadi catatan ketika mengucapkan salam saat masuk rumah, yaitu hendaknya kita menggunakan kalimat yang sopan. Jangan sampai kita menggunakan kalimat-kalimat yang kasar. Contohnya misal, "Hei, aku sudah pulang." Nah, itu adalah contoh kalimat yang kasar. Masa dengan orang rumah menggunakan kata "hey". Nah, itu kan nggak sopan ya, tidak sopan itu. Ketika masuk ke rumah, kemudian memberi salam, hendaknya menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Mengucapkan salam itu tadi, Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Atau memberi sapaan, Ibu, aku sudah pulang, Bapak, Ayah, aku sudah pulang. Itu yang pertama, mengucapkan salam dengan sopan. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam dengan lembut. Dalam artian tidak dengan membentak-bentak. Masa pulang-pulang ke rumah dengan dengan membentak-bentak. Assalamualaikum, aku pulang Bu. Nah, itu nanti yang ada di rumah malah kaget kalau anak-anak memberikan salam tapi dengan nada yang tinggi, dengan nada marah-marah, ya. Nah, hendaknya ketika memberi salam saat masuk ke rumah itu dengan nada yang sopan, nada yang halus, tidak membentak-bentak.
Itu ya yang menjadi catatan tadi ketika mengucapkan salam saat masuk ke rumah, yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang sopan. Yang kedua yaitu hendaknya mengucapkan kalimat salam dengan lembut dan tidak membentak-bentak. Nah, seperti itu. Insya Allah anak-anak bisa mempraktikkannya di rumah ya. Dari manapun ketika hendak masuk ke rumah, memberi salam. Fungsinya apa, Bu? Itu tadi, supaya yang ada di rumah tidak bingung. Tadi anakku sudah pulang belum ya? Tadi misalnya si Dayu sudah pulang apa belum ya? Nah, misal nih kalau ibu masih di dapur, lagi di belakang, terus anak-anak padahal sudah pulang dari bermain, tapi kok masuk rumah tidak salam, kan ibu tidak tahu apakah tadi sudah pulang atau belum, ya. Nah, hendaknya ketika masuk rumah memberi salam dengan sopan dan lembut. Nah, itu tadi ya anak-anak. Alhamdulillah 3 materi sudah Bu Febri sampaikan semua. Bu Febri ulangi lagi. Tadi materi yang pertama ada apa tadi? Mengenal huruf-huruf yang ada pada kata. Kemudian materi yang kedua tadi membilang bilangan 1 dari bilangan 1 sampai 10 secara urut. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Insya Allah bisa diterima semua ya sama anak-anak dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama itu tadi, ketika menghitung benda secara urut, serta saat mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Itu ya. Nah, sekarang Bu Febri akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk hari ini. Apa Bu tugasnya? Tugasnya yaitu, nah, tugasnya adalah anak-anak mengerjakan soal dari Google Form dan nanti linknya akan Bu Guru kirim melalui grup kelas. Ya, jadi tugas hari ini adalah anak-anak mengerjakan Google Form. Nanti untuk linknya akan Bu Febri kirim melalui grup kelas. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, mari untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada pesan-pesan dari Bu Febri. Yang pertama, yaitu jangan lupa, anak-anak walaupun di rumah tetap jaga kesehatan. Ya, kemudian tetap olahraga, beraktivitas, menggerakkan tubuh supaya badannya tetap fit, tidak lemas. Ya, kemudian pesan Bu Febri yang kedua, yaitu jangan lupa makan teratur. Kemudian selain makan teratur, juga minum air putih yang banyak, ya, supaya badan tetap segar. Nah, kemudian pesan Bu Febri yang ketiga, yaitu jangan lupa anak-anak sholat 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu setiap hari harus dilakukan, ya. Kemudian pesan Bu Febri yang keempat, jangan lupa membantu orang tua. Mumpung anak-anak di rumah bisa membantu orang tua. Membantu tidak harus yang berat-berat, yang sebisanya anak-anak saja. Misal membereskan tempat tidur, atau menyapu, atau mencuci piring setelah makan, mencuci piringnya sendiri. Tidak apa-apa, pasti ayah bunda sangat bangga dan sangat senang ketika anak-anak membantu pekerjaan orang tua di rumah. Itu tandanya anak-anak menjadi anak yang hebat. Itu ya pesan dari Bu Febri. Nah, sekarang mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa mengakhiri belajar. Silahkan disiapkan duduknya, duduk yang rapi, kemudian diangkat kedua tangannya. Ya, bersama-sama dengan Bu Febri kita berdoa. Doa mengakhiri belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.